Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bertemu kembali dengan Bu Reni dan Bu Fajri dalam materi tematik untuk tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 tentang teks eksplanasi. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, kalau belum, disimak ya. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan, uraian, atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi untuk teks eksplanasi ini merupakan penerangan suatu proses gejala alam ya, misalnya gempa bumi, gunung meletus, kemudian kebakaran, banjir, tanah longsor, seperti itu. Dan teks ini terdiri dari tiga bagian: pembukaan, isi, dan penutup. Gitu ya anak-anak. Untuk lebih pahamnya, kita cek saja untuk contohnya. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Jadi di sini ada proses gempa bumi ya, gempa bumi judulnya. Jadi di atas ini merupakan bagian pembukaan. Kemudian di sini bagian isinya dan penutupnya. Itu ya, udah ini bacakan. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan semua yang ada di bumi ini. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Gitu ya anak-anak, tentang contoh teks eksplanasi. Jadi di sini ada yang bagian atas sendiri itu pembukaan, kemudian yang di sini ada isinya, dan ini kesimpulan. Nah, anak-anak, di sini ada teks ya, teks tentang penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Ya, di sini nanti tugas kalian menentukan mana itu pembukaan, mana isi, dan mana kesimpulan. Nanti silahkan ditulis di buku tugas kalian, dan
ini bacaan ini nanti akan Bu Reni share di WA, gitu ya. Bacalah kembali teks tentang penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Tuliskan bagian-bagian teks eksplanasi tersebut dalam tabel seperti berikut. Nah, di sini seperti ini ya, ada struktur struktur teks dan kalimatnya apa. Di sini nanti silahkan ditulis di buku tugas kalian pernyataan umumnya atau pembukaannya tentang apa, kemudian deretan penjelasnya itu apa saja, dan kesimpulannya itu apa saja. Gitu nggih. Nah, sekian dari Bu Reni, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua paham dan sehat selalu. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.